Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang etika dalam komunikasi massa. Saya harap presentasi ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Definisi etika komunikasi massa. Menurut Sobur, etika komunikasi massa adalah pengetahuan tentang pers yang baik dan buruk. Dalam dunia pers, harus ada prinsip-prinsip etika yang mengatur agar peliputan dan penyiaran berita itu lebih baik dan jauh dari protes masyarakat luas. Untuk kasusnya, baru-baru ini ada kontroversi mengenai peliputan berita tentang seorang selebriti yang melibatkan masalah pribadi yang sangat sensitif. Nah, banyak masyarakat yang merasa bahwa media ini tidak mempertimbangkan etika dalam menyajikan berita tersebut, sehingga menimbulkan protes besar dari berbagai kalangan. Selanjutnya ada etika komunikasi massa menurut Schumacher and Rees. Schumacher and Rees tahun 1991 mengemukakan bahwa pendapat beberapa etika harus diperhatikan dalam komunikasi massa, yaitu yang pertama yaitu tanggung jawab. Nah, artinya media memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada publiknya. Kemudian ada kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak yang fundamental yang harus dijaga. Artinya media itu harus bebas dari tekanan eksternal, termasuk dari pemerintah ataupun pihak lain yang mungkin ingin mempengaruhi isi pemberitaan tersebut. Selanjutnya yaitu masalah etis. Artinya setiap berita dan informasi yang disampaikan oleh media massa itu harus dipertimbangkan dari perspektif etisnya. Selanjutnya, ketepatan dan objektivitas. Artinya media harus berusaha untuk menyajikan informasi nih dengan tepat dan objektif. Dan yang kelima, ada tindakan adil untuk semua orang. Artinya media harus memperlakukan semua individu dan kelompok itu dengan adil, tanpa diskriminasi. Misalkan dari semua penjelasan itu, contoh kasusnya, sebuah media besar mendapat kritik tajam setelah menyebarkan informasi yang tidak akurat tentang kejadian bencana alam di suatu daerah. Nah, akibatnya banyak pihak yang dirugikan nih karena informasi yang salah tersebut. Nah, dari sini menunjukkan kalau betapa pentingnya ketepatan dan objektivitas dalam pelaporan berita. Komunikasi massa. Pentingnya etika dalam komunikasi massa meliputi yang pertama adalah menjaga kepercayaan publik. Artinya media itu harus jujur supaya orang tetap percaya. Contoh nih, ada selebgram yang katanya pakai produk skincare yang bikin kulitnya mulus, tapi nyatanya dia nggak pakai produk tersebut. Nah, dari sini orang tuh jadi ragu dan susah untuk percaya lagi. Selanjutnya, menghormati hak individu. Nah, artinya media itu harus menghormati privasi orang lain. Contohnya, kalau ada berita tentang anak sekolah yang jadi korban bullying, media jangan sebar identitas anak itu supaya nggak tambah sedih dan tertekan. Lalu, yang ketiga, mengelola kepentingan beragam. Artinya media itu harus adil dan nggak memihak salah satunya. Misalnya ada berita tentang demo, media itu harus kasih tahu kenapa orang demo dan juga tanggapan dari pemerintahnya biar adil. Jadi dua-duanya tuh mendapat hak yang sama. Selanjutnya yang keempat, menghindari penyebaran berita palsu. Artinya berita tuh harus dicek dulu biar nggak jadi hoax. Contohnya kayak ada berita soal aplikasi pesan baru yang katanya bisa menyadap. Media itu harus ngecek dulu kebenarannya biar orang-orang tuh nggak panik. Dan yang kelima, mempromosikan kesejahteraan publik. Artinya media itu harus memberikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Contoh, misalkan media bisa ngasih info soal pentingnya cuci tangan supaya orang tuh nggak gampang sakit. Nah, itu contohnya. Contoh penerapan etika dalam media massa. Ya, berikut adalah contoh penerapan etika dalam media massa. Yang pertama yaitu penyusunan iklan. Artinya iklan yang etis harus jujur dan tidak menyesatkan konsumen. Selanjutnya ada pelaporan berita. Artinya dalam pelaporan berita, jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalis. Dan yang ketiga ada program acara.
Program acara yang disiarkan di televisi atau radio harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Dari ketiga itu, contoh kasusnya, salah satunya yaitu tentang sebuah iklan produk kesehatan yang ternyata tidak memiliki izin edar BPOM. Iklan ini dianggap menyesatkan konsumen dan melanggar etika. Akibatnya iklan tersebut ditarik dan perusahaan tersebut dikenai sanksi. Nah, bisa ditarik kesimpulannya dari penjelasan tadi, etika dalam komunikasi massa adalah elemen yang penting yang memastikan media beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat. Tanpa etika, komunikasi massa bisa menjadi arena pertarungan kepentingan yang merugikan banyak pihak. Dengan mengikuti prinsip etika, media dapat memainkan peran dan konstruktif dalam membentuk opini publik dan memberikan informasi yang akurat serta berguna. Terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya hari ini tentang etika dalam komunikasi massa. Saya harap informasi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Anda mengenai pentingnya etika dalam dunia media. Saya Ines Kukun Kunesi, izin pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.